Pada saat ini dari beberapa bahan bacaan kita diberikan tema beribadah kepada Allah yang hidup. Mekaulah kepuang matua ma tontongan. Saudara-saudara, kalau ditanya, kalau orang bertanya, kita ini sedang apa? Saudara-saudara menjawab apa? Lagi ibadah ya? Lagi ibadah. Kita sedang ibadah. Kalau kita pergi kumpulan, entah itu kumpulan keluarga, kumpulan OIG, itu dikatakan kita lagi pergi ibadah. Malaki ma kumpulan PKB, malaki ma kumpulan PWGT, PPGT, dan ibadah-ibadah insidentil lainnya. Terus kalau kita sudah pulang, apa dikatakan? Sudah pulang beribadah, sudah mikirma ibadah, sudah selesai ibadah. Pertanyaannya, apakah pemahaman ibadah seperti itu, Bapak Ibu? Apakah kalau kita sudah keluar dari gereja ini, ibadah kita sudah selesai? Atau masih berlanjut? Kalau Bapak Ibu masih punya pemahaman seperti itu, ibadah itu hanya di dalam rumah ibadah, dalam kumpulan-kumpulan, pemahaman kita itu masih salah sekali, masih salah besar. Karena ibadah yang benar, ibadah yang sesungguhnya itu terjadi dalam seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan, seluruh keberadaan, dan seluruh tingkah laku kita setiap hari. Itu ibadah. Jadi bukan hanya dalam ibadah-ibadah seperti ini yang kita lakukan. Ini hanya sebagian kecil saja. Orang biasa bilang ini hanya ritus kita lakukan. Tapi ibadah sesungguhnya itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya, ibadah itu dari kata latreo, yang artinya melayani atau juga berbakti. Melayani, berbakti. Jadi kalau kita lihat dari pengertian ini, hidup kita ini adalah hidup untuk berbakti kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita melayani Tuhan. Atau jangan-jangan kita masuk gereja, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah di luar, dikuasai apa? Roh Kudus, Roh Kuda, kata mantamanki, ya. Hanya seperti itu. Dan pada umumnya seperti itu ya. Kita banyak memisahkan, ini lingkungan rohani, ini lingkungan duniawi. Tuhan tidak boleh campuri kehidupan dunia saya. Tuhan tidak boleh campuri pekerjaan-pekerjaan saya. Nanti saya di gereja, nanti saya melayani, baru itu urusan Tuhan. Itu sangat salah sekali. Kita keluar dari sini, kita hidup seenaknya, mau-maunya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Pemazmur yang kita baca tadi, dia mengajarkan kita bahwa beribadah itu berarti mengakui Allah, mengakui Allah, lalu kemudian memuji kebesarannya, dan mengandalkan Dia dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Pertama, mengakui Allah, kedua, memuji kebesarannya, dan yang ketiga, mengandalkan Dia. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan ini? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Apakah kita sudah berefleksi dan memuji, memuliakan Tuhan atas segala karya-karyanya? Dan apakah kita sudah mengandalkan Dia? Bapak Ibu, kalau kita renungkan, sungguh besar kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Contoh kecil, kalau kita masih lancar BAB, itu karena Tuhan. Kalau kita masih bisa buang air kecil, itu karena Tuhan. Kita masih nyenyak tidur, itu karena Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Ada kasihan orang yang BAB-nya itu sudah tidak lancar. Mungkin ada Bapak Ibu yang seperti itu. Ada dia orang BAB yang keluar dari perut, betul ya?
bukan keluar dari bawah lagi, tapi mereka makan kotorannya itu keluar di perut. Mereka seperti pakai kateter. Dan banyak lagi. Kita masih tidur nyenyak, itu semua karena kebesaran Tuhan. Itu semua karya-karya Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kuasa dan kebaikan Allah itu seharusnya membuat kita sadar, lalu membuat kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah, lalu kemudian taat kepadanya. Bahkan kita harus takut kepada Tuhan, takut kepada Allah. Karena apa yang sudah Dia lakukan, apa yang sudah Allah lakukan itu sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Kita tidak mungkin membalasnya. Dan lebih lagi, Ia telah menyelamatkan nyawa kita dari hukuman dosa. Dia sudah menebus saya dan Bapak Ibu. Itu anugerah yang paling besar. Dikisahkan tadi dalam Ibrani, melalui Yesus Kristus anak tunggal Bapa, Dia telah menjadi pengantara kita dengan Allah. Dikatakan bahwa Ia adalah imam besar, sekaligus menjadi kurban perdamaian. Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, dikatakan Dia menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Artinya kita sudah memperoleh pengampunan, kita sudah memperoleh keselamatan, dan melalui Roh Kudus kita dituntun untuk hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Kita dituntut beribadah kepada Allah yang hidup. Dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha adil, maha tahu, maha hadir, maha suci, maha pengasih, dan mengenal kita semua. Dia mengenal saya dan Bapak Ibu, dan Dia sabar atas setiap tingkah laku kita. Atas dasar inilah kita melakukan ibadah. Atas dasar inilah kita harus berbakti kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Kalau Bapak Ibu ingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23, apa bunyinya di situ? Ada yang ingat? Kolose 3 ayat 23. Dikatakan di situ, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sangat jelas. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melakukan setiap aktivitas kita itu untuk Tuhan. Bekerja, melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Meskipun di dalam perusahaan, dalam satu instansi, kita punya bos, tetapi kita bekerja itu bekerja untuk Tuhan. Melakukan setiap tugas tanggung jawab kita itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan di situ ada dikatakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya apa? Tidak dengan nuku-nuku, tidak dengan sumut-sumut, tidak dengan marah-marah, apalagi dengan pecu. Tidak dengan pecu-pecu, tidak seperti itu. Tetapi dengan sepenuh hati, tidak dengan paksaan. Kita melakukan semuanya itu dengan kasih, dengan cinta akan Tuhan. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, betulkah saudara-saudara mengasihi Tuhan? Betulkah saya dan Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus? Seperti Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan pun bertanya kepada kita semua. Jemaat Gloria Pengadaan dan para partisipan, apakah engkau mengasihi aku? Itu perlu kita renungkan.
Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya betul-betul memang mengasihi Tuhan? Hukum yang paling utama apa Bapak Ibu? Yang kita sudah baca tadi apa? Hukum yang paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Lalu perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Itulah ibadah yang sejati Bapak Ibu. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Mengasihi Allah itu diwujudkan dalam bentuk mengasihi sesama. Dan hal itu dikatakan dalam Injil bahwa itu lebih penting dari persembahan-persembahan. Itu lebih penting dari sekedar rajin beribadah, rajin melayani. Meskipun kita rajin melakukan semuanya itu, tapi kalau tidak atas dasar kasih kepada Allah, itu semua sia-sia. Itu semua sia-sia. Dan kita jauh dari kerajaan surga. Sekarang Tuhan bertanya, Tuhan katakan kepada kita, Tuhan bilang kepada kita, kasihilah sesamamu manusia, berdoalah baginya, kasihilah musuhmu, doakan mereka. Apakah saudara mau melakukannya? Apakah kita mau? Saudara-saudara ini murid Kristus atau bukan? Saudara-saudara ada umat Tuhan atau bukan? Kalau memang kita merasa bahwa kita ini adalah murid Kristus, anak-anak Tuhan Yesus, umat Allah, seharusnya kita lakukan. Kita lakukan. Karena itulah ibadah yang sejati. Harus selalu diingat itu. Itu ibadah yang sejati. Jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini ibadah foya-foya, ibadah yang tidak sejati. Ibadah yang sejati itu meneladani Kristus. Apa yang dilakukan Kristus? Dia merendahkan dirinya. Dia membuang keegoisan demi keselamatan kita. Tentu kita juga harus melakukannya. Kita harus meneladani dia demi kedamaian, demi persatuan, demi pembangunan tubuh Kristus. Kita sambil membangun secara fisik, kita juga membangun persekutuan, membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu, terakhir yang juga sangat-sangat penting, Tuhan juga memerintahkan kita agar kita terus mengajarkan hukum kasih kepada anak cucu kita. Itu tadi dalam Ulangan ya. Kita mengajarkan hukum kasih kepada mereka, kepada generasi penerus persekutuan, kepada generasi penerus gereja. Dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 9, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Bapak Ibu yang sudah punya keturunan, sudah punya anak cucu, apakah kita sudah melakukannya? Ini sangat penting, mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada mereka. Setidaknya mengajarkan mereka berdoa, mengajarkan mereka untuk baca firman Tuhan, ajak mereka pergi gereja, dan dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali, tapi terus-menerus. Ketika mau tidur, dalam perjalanan, berbaring, melakukan aktivitas, kita disuruh untuk mengajarkan kepada mereka. Dan inilah warisan yang paling berharga, Bapak Ibu, yang paling berharga bagi keturunan kita, bagi anak, bagi cucu kita, yaitu hidup mengasihi Allah, sehingga masa depan mereka dan masa depan persekutuan kita
itu tergantung juga pada diri kita semua. Jangan hanya mengharapkan guru-guru sekolah minggu, jangan hanya mengharapkan bapak ibu penatua diaken. Mereka terbatas waktunya, tetapi yang paling banyak waktu itu bapak ibu saudara-saudara bersama dengan mereka. Maka dari itu, tinggalkanlah warisan yang berharga ini, yaitu teladan iman yang baik. Semua itu sudah tertulis dalam Alkitab. Tinggal saya dan bapak ibu mau membaca dan mau melakukannya atau tidak. Roh Kudus menguatkan kita. Amin.